Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursidah SAG, CGP Angkatan 11, berasal dari UPTD SMP Negeri 2 Simpang Mempram. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu kepala SMP yang ada di wilayah Simpang Mempram, yaitu bersama Ibu Salma SPD dari UPTD SMP Negeri 4 Simpang Mempram. Assalamualaikum Bu. Salam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu ya. Ya. Saya mengucapkan terima kasih dulu karena Ibu udah meluangkan waktu bersama saya. Saya kan salah seorang CGP Bu, Angkatan 11 dari Kabupaten Bilin. Pada saat ini kami sudah berada di modul 3.1 Bu. Ya. Salah satu tugas kami yaitu demonstrasi harus mewawancarai salah seorang kepala SMP Bu ya. Ibu kepala SMP Bu ya. Iya. Boleh Bu ya kita mewawancarai sebentar Bu? Iya, Boleh ya. insyaallah boleh. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu. Ya. Selama Ibu jadi kepala sekolah, apakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu? Apakah dia merupakan dilema etika atau bujukan moral? Insyaallah dari kasus tersebut yang selama ini bisa saya identifikasikan, tapi yang sering terjadi di sekolah saya ini tentang masalah etika, sedangkan masalah moral jarang ya, malah tidak pernah. Nggak ada ya? Ya, nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada Bu. Ya, mudah-mudahan nggak ada selama saya di sini. Walaupun letak sekolah saya di tengah hutan, jauh dari lingkungan masyarakat, tetapi yang namanya kasus yang melibatkan moral itu karena hukum itu tidak pernah. Mudah-mudahan nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti di sekolah Ibu yang ada dilema etika Bu ya. Ya. Lanjut ya pertanyaannya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama Bu ya, kasus-kasus kalau ada dua kepentingan, misalnya ada dalam waktu yang satu ada dua masalah Ibu. Bagaimana Ibu mengambil pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Nah, contoh dua masalah yang terjadi. Misalnya di sini karena tadi kita kasus di sini tentang masalah etika ya. Jadi masalahnya tentang kita ambil salah satu contoh masalah etika. Kalau masalah etika yang sering terjadi di sini, siswanya ada yang sering tidak masuk sekolah. Sering tidak masuk itu bukan karena hal lain, karena jauh letak sekolah dengan tempat tinggal siswa. Sebenarnya jauh itu juga bukan satu masalah, tapi yang menjadi masalah itu siswa itu tidak bisa berjalan kaki karena letak sekolahnya jauh. Nggak sanggup. Kemudian bukan jauh karena melewati kebun-kebun yang tidak terawat, banyak hutan. Jadi siswa merasa takut, apalagi siswa cewek. Jadi kalau tidak didampingi sama orang tua, mereka tidak berani sendiri. Karena mungkin orang tuanya sakit atau ada keperluan yang lain sehingga anaknya tidak ada yang mengantar. Itu salah satu contoh. Berarti dilema etika di sekolah Ibu, anak murid tidak masuk sekolah karena tidak ada yang mengantar ya? Bukan hal-hal yang lain. Jadi dalam masalah tersebut ya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan? Langkah-langkahnya untuk menyelesaikan yang tadi ya. Misalnya salah satu itu tidak ada kan? Jadi kita guru di sini juga tahu masalah yang dihadapi sama anak siswa tersebut ya. Jadi kami di sini berusaha yang pertama kita menghubungi orang tuanya. Jadi bagaimana upaya orang tua harus lebih mementingkan ke anaknya. Karena kita salah satu pendidikan itu sekarang kan diwajibkan 9 tahun. Pihak pada anak. Ya, harus berpihak, harus mengutamakan. Karena kan pendidikan ini kan sangat penting bagi anak, generasi penerus ya. Nah, jadi harus diutamakan. Jadi kami mengharapkan orang tuanya untuk meluangkan waktu. Bagaimana upaya orang tuanya? Kalau ada hal masalah lain,
lebih utamakan anaknya dulu. Ya, karena kan salah satu untuk merubah misalnya kehidupan orang tua pasti dengan adanya pendidikan, karena itu salah satu pendidikan itu kan bisa nanti anak ini bisa lebih maju, lebih berhasil, karena tanpa pendidikan apapun halnya tidak bisa dicapai karena kan tidak ada pendidikan. Luar biasa usaha ibu ya, sangat luar biasa usaha ibu. Dan ya, jadi hal-hal apa saja yang selama ini ibu lakukan yang ibu anggap lebih efektif dalam penyelesaian masalah tersebut? Yang lebih efektif kan harus ada, yang pertama harus terbuka dulu. Segala masalah harus terbuka, harus musyawarah dulu. Nah, kita musyawarah, mufakat, apa masalahnya. Kalau nggak selesai panggil orang tuanya, tapi alhamdulillah kalau ada orang tuanya, guru, ada wali kelas, kerjasama yang baik. Alhamdulillah selesai juga Itu ya. selesai. Pasti masalahnya selesai karena kita udah berkolaborasi ya. Anak ini kan selain didampingi oleh guru kan lebih berperan lagi orang tuanya. Ya, karena dia lebih tahu apa Ya, ya, iya. mana sikap anaknya. Kita cuma berapa jam di sekolah, dan selebihnya kan orang tua yang tahu gitu ya. Boleh ya, tanya lagi ya. Iya, boleh. Apakah ibu memiliki sebuah hambatan atau tantangan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Insya Allah selama ini hambatan tantangan itu ada tantangan. Di saat kita misalnya salah satu tantangan misalnya wali kelasnya nggak ada atau sakit, jadi kan nggak langsung wali kelasnya kan nggak tahu ya kan. Jadi itu bisa ditangani oleh guru BP, kan ada setiap sekolah kan ada guru BP. Jadi itu maksudnya bukan jadi tantangan yang paling utama, karena kan selain wali kelas yang bisa menangani kan ada guru BP, kemudian ada guru mapelai, banyak ya kan. Nah, banyak berperan di sini. Jadi masalah itu bisa diselesaikan. Jadi dengan kerjasama. Ya, kerjasama tadi juga. Jadi dengan kerjasama. Walaupun misalnya wali kelasnya ada halangan atau sakit ya, sakit misalnya pas hari ini misalnya contohnya ya, misalnya di kelas 7 wali kelasnya sakit atau tidak melahirkan, kan ada ya kan. Jadi bisa diselesaikan oleh guru-guru yang lain, berperan. Jadi berperan itu di sini luar biasa ya. Bapak diselesaikan. Iya. Alhamdulillah. Kalau dalam masalah dilema etika tadi Bu, apakah waktunya terjadwal atau apakah langsung diselesaikan kalau ada masalah? Ya langsung kan. Jadi selama ini kita langsung bisa kita selesaikan langsung. Jadi kalau kita jadwalkan artinya kita menunda untuk kita selesaikan masalah tersebut. Kalau kita tunda itu kan akan terjadi efek-efek yang lain ya. Jadi sebaiknya kita langsung kita, jadi cuma ada masalah langsung ditangani, langsung kita selesaikan. Jadi siapa yang bermasalah siswa, kita panggil ke siswa tersebut. Kita selesai tanya pada siswa tersebut, kenapa nak, hal apa yang terjadi hari ini, ya kan? Jadi pasti selesai. Alhamdulillah selesai juga Bu ya. Karena dengan kerjasama yang baik pasti semua terselesaikan, apapun masalahnya ya. Bu berarti luar biasa dalam memimpin sini ya. Ya. Mudah-mudahan kedepannya juga itu Bu ya harapan kita. Adakah faktor-faktor yang lain yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tadi? Yang paling mudah itu kan karena di sekolah ini guru itu sudah kita tugaskan masing-masing bagian. Misalnya peran wali kelas, peran guru BP apa, misalnya peran guru apa, ada guru piket lagi ya kan. Jadi dengan ada peran guru itu bagi saya sangat mudah. Jadi saya nggak ada masalah yang sulit karena guru itu sudah saya bagi jadwal, sudah saya bagi tugas. Jadi guru itu sudah tahu apa tugas yang mendampingi siswa sudah ada, guru piketnya sudah ada mengawasi siswa dan istirahat, didampingi kalau istirahat apa tugas guru itu. Kemudian ada guru BP, ada wali kelas. Nah, jadi dengan peran-peran guru itu
sangat mudah dapat membantu saya sebagai kepala sekolah. Berarti guru-guru di sini semua tupoksinya kerjakan ya? Iya. Enggak harus disuruh lagi karena udah tahu Ya, ya. sudah kita bagi. Ya. Dalam semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama Ibu jadi kepala sekolah? Misalnya kita kerjasama yang baik dengan guru, dengan warga sekolah ini pasti menghasilkan juga yang baik. Ini kerjasama ini kan semua masalah dapat selesai. Dengan kerjasama yang baik, semua hal-hal yang terkendali bisa kita selesaikan. Karena tanpa ada kerjasama dengan guru di sini, dengan PU, dengan guru BP, bukannya hal kita harus dengan klinis itu juga penjaga malamnya juga. Semua warga yang bekerja di sini itu harus ada kerjasama. Harus terbuka apa hal masalah kita musyawarahkan. Nah, jadi apa kendala kita musyawarahkan, kita cari solusi bersama-sama. Jadi dengan hal tersebut, alhamdulillah semoga di SMP dan SMP ini kita harapkan bisa menghasilkan generasi yang cerdas, yang mempunyai sikap tingkah laku yang baik, mempunyai karakter yang baik, Sesuai dengan harapan. ya sesuai dengan visi misi kami dan visi misi dan sekolah. Berarti kan dalam perbincangan saya tadi saya ucapkan terima kasih gitu ya. Nah, nanti saya akan jadi pengalaman semuanya. Waktu saat saya siapa tahu Bu ya, kita akan dapat memimpin. Terima kasih Bu ya sekali lagi. Juga ya, semoga ibu juga jadi calon kepala sekolah di masa depan. Terima kasih Bu ya dengan perbincangannya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday.